Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia ya. Kita lanjutkan mempelajari teks persuasi ya. Untuk mendapatkan ridha dari Allah agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat, marilah kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam mempelajari teks persuasi kita sudah belajar 3 tahap ya. Yang pertama kita mempelajari ajakan yang ada di dalam teks persuasi. Yang kedua kita mempelajari struktur teks persuasi. Kemudian kaidah kebahasaan teks persuasi sesi pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan mempelajari kaidah kebahasaan teks persuasi untuk sesi yang kedua. Pada sesi 1 sudah dibahas kaidah kebahasaan nomor 1, 2, dan 3. Untuk sesi yang kedua ini akan kita bahas kaidah keempat yaitu kata kerja mental, kaidah kelima pernyataan fakta, keenam pernyataan opini, ketujuh kata perujukan, kaidah ke-8 berupa penggunaan kata ganti kita. Kaidah kebahasaan keempat berupa kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas pikiran, bukan aktivitas fisik. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Untuk penerapan kata kerja mental dalam kalimat, silakan dibaca 2 contoh berikut ini. Kata kerja mental ini pernah Ibu berikan ketika kita mempelajari teks berita. Silakan dibuka lagi pembelajaran yang lalu untuk memahami kata kerja mental. Kaidah kebahasaan kelima adalah pernyataan fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Perhatikan contoh berikut. Virus COVID-19 menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa memang di Indonesia dimulai tahun 2020 penyebarannya. Nomor 2, Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Data ini sudah pasti dan tidak akan ada yang bisa menyangka. Kaidah kebahasaan ke-6 adalah opini. Opini adalah suatu gagasan, pendapat, isinya pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan pujukan. Karena berupa pendapat, maka kemungkinan besar ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Opini ini pun kebenarannya belum tentu bisa dibuktikan. Contoh opini, kebanyakan korban kejahatan digital adalah anak di bawah umur. Nah, kata kebanyakan ini masih belum bisa dipastikan jumlahnya. Yang kedua, internet menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Nah, momok menakutkan ini antara orang satu dengan orang lain tidak sama. Ada orang yang tidak takut dengan internet, ada yang takut karena dia tidak bisa memahami bagaimana pemanfaatan internet. Kaidah kebahasaan ke-7 yaitu kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, dia, ia, tersebut, dan lain-lain. Contoh sederhana penggunaan kata rujukan adalah tadi pagi Rina terlambat masuk kelas. Dia bangun kesiangan. Kata dia ini merupakan kata rujukan, yaitu merujuk pada Rina yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Kaidah kebahasaan ke-8 adalah penggunaan kata ganti kita. Contoh, kita harus bisa mengatur pola makan sehari-hari agar tetap sehat. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan saluran air tersumbat dan polusi. Penerapan kata ganti kita ini sangat perlu dalam teks persuasi agar pembaca merasakan keterlibatan kita. Dengan adanya keterlibatan kita, pembaca akan merasa berada pada posisi yang sama. Dengan demikian, dia akan mudah dipengaruhi agar mengikuti pendapat penulis. Anak-anakku sayang, kaidah kebahasaan sudah selesai. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat.
Ingat, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, dan jangan suka keluyuran kemana-mana. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.